aja. Oh, Nggak langsung usah pedulikan gue. Mas siapa namanya? Dudung. Mas Dudung, ya. Kakak, nama kakak siapa kak? Nama lengkap? Nama aku Renggi Wichelle. Iya, menurut informasi saya baru kenal kakak nih. Tapi katanya sering main di FTV ya? Alhamdulillah dipercaya Oh. untuk jadi talent di beberapa TV. Sejauh ini bagaimana progresnya Pak di kak di perfilman? Alhamdulillah kalau untuk di perfilman aku baru masuknya di sinetron sama di FTV plus iklan-iklan TVC gitu. Tapi kalau film sih belum belum tembus ke film. Semoga aja. Dari segi minat ya di ini kan dunia entertain. Apa sebelumnya apa memang ada niat atau ada cita-cita atau memang dari segi pendidikan memang ada mau ke arah situ? Enggak. Aku aslinya ibu rumah tangga. Bisnis juga, terus pas covid kemarin karena kan aku suka selfie awalnya, suka posting foto, terlalu narsis kali akhirnya jadi ditawarin untuk jadi model. Terus model juga. Jadi model photoshoot pertama, terus akhirnya berlanjut ke iklan-iklan TVC, lalu berlanjut lagi ke sinetron, baru ke FTV di Indosiar. Kak, setelah tadi berkeliling ke tempat Asmen, nanti atas, nanti bawah, peluang kerjasama apa yang kedepannya akan dijalankan? Banyak banget sih, aku tadi ngeliat banyak peluang ya di sini. Karena dari segi tempatnya juga di atas tadi sesuai dengan yang memang aku rencanain kedepannya, aku akan membuat kelas modeling. Jadi buat adik-adik yang remaja gitu, baik dari luar alumni ataupun enggak, biar tersalurkan. Jadi mereka tahu mau apa, karena aku mungkin passionnya ada di entertain, photoshoot, modeling, mungkin aku akan fokus ke sana. Kemudian mungkin nanti akan bisa dikembangkan lagi sama kelas makeup. Jadi paling nggak basic makeup biar kita tuh well groom, cantik, wangi, yang nggak too much tapi maksudnya pas gitu. Itu sih. Dan tadi kalau nggak salah ada kelas fotografi juga. Jadi kan bisa kolaborasi gitu ya. Itu sih. Satu lagi Kak, pesan kepada anak-anak milenial agar mereka lebih kenal dengan dunia entertain. Kalau untuk anak milenial lebih kenal ke dunia entertain, aku rasa kayaknya udah ya, karena kan sekarang zamannya digital, apa-apa digital. Bahkan orang sekarang udah jarang banget yang namanya nonton TV, lebih ke handphone, TikTok. Jadi kayaknya udah ke bawah juga tanpa di influence juga udah kebawa sendiri gitu dengan melihat. Tapi di sini mungkin kalau aku pribadi pengennya lebih concern kepada hal-hal yang beredukasi, yang lebih produktif tapi tetap teredukasi. Contoh nggak cuma joget-joget doang, tapi lebih kayak mungkin tari yang modern dance tapi lebih diarahkan, tradisional lebih diarahkan. Jadi nggak cuma yang asal kayak lihat di TikTok gitu. Ya gitu. Boleh nanti Kak untuk di podcast di studio Asmen. Nanti bisa ya hadir untuk acara podcast. Kebetulan Asmen kan ada Get Podcast juga, mengundang beberapa tokoh, yaitu juga dari tokoh nasional, entertain juga ya. Apalagi ini kan model juga, entertain juga. Ya. Fotogenik juga pasti. Amin, semoga ya mudah-mudahan ya aku berkenan. Ya intinya aku berharap kita semua bisa berkembang, bisa kerjasama, karena aku pribadi aku nggak cukup di sini aja, aku mau lebih, harus lebih, dan kalau mau lebih juga kita harus juga bisa ngerangkul yang lain untuk bisa lebih baik. Satu lagi, Aku malu ya. barangkali dari kawan-kawan kita nih ya, kalau ada lowongan untuk ekstras, figuran boleh gitu. Jujur kalau untuk ekstras aku nggak saranin ya. Nggak saranin. Di lokasi untuk ekstras enggak, karena aku sendiri aja bukan ekstras, tapi maksudnya kayak untuk time manajemennya itu kurang gitu. Jadi sebisa mungkin jangan mulai dari ekstras. Jadi aku tidak menyarankan. Karena cuman ini ya, cuma berapa detik bisa tampil, tapi nunggunya itu seharian kadang. Kadang mungkin ya aku bukan yang maksudnya mengecilkan atau ngejelekin atau enggak, tapi yang aku lihat di lapangan ya kasihan. Kadang dari lokasi ruang tunggunya nggak proper gitu menurut aku, entah di luar kepanasan atau apa. Jadi aku nggak saranin. Makanya kenapa aku berencana untuk membuat kelas modeling ini
agar adik-adik tuh jadi bisa terarah gitu loh. Kan nggak harus photoshoot, nggak harus di catwalk, nggak harus. Jadi lebih kayak apa ya, minatnya dia atau passionnya dia di mana nanti akan kita arahkan ke depannya kayak gitu. Tapi ini namanya modeling tapi universal ya. Oh, Bisa iya. nanti diarahkan untuk Tetap. Kita harus menggali juga ini personalnya dia kemana, kan dari modeling itu juga kan luas banget kan. Bisa dia photoshoot beauty, photoshoot, TV, karena nggak semua model itu bisa jadi model catwalk. Misalkan dia passionnya di photoshoot, tapi dia kurang tinggi misalkan, dia nggak bisa jadi model catwalk. Nanti mungkin kita bisa arahkan ke model foto atau talent TV masih bisa. Jadi kita akan lihat potensi anak-anak itu sih. Ya aku berharap semoga wacana ini berjalan per hari ini bisa dimudahkan sama Allah. Amin, amin. Kak, judul apa saja yang sudah dibintangi kakak di dunia TV-TV nasional? Banyak banget, kalau judul banyak banget. Tapi aku lupa karena Yang paling terkenal tuh? waktu itu ada Cinta Amara, terus Aura, lawan main aku waktu itu Tasya Wiona. Kalau yang Cinta Amara itu jadi kepala sekolah, jadi guru, jadi memang itu film anak-anak gitu. Biasanya banyak kan kakak ini dapat peran apa antagonis, protagonis atau Nah yang beragam ini kan aku di Indosiar, kisah nyata kan. Awal-awalnya itu aku selalu dapat yang protagonis. Antagonis, jahat, yang pelakor. Kayaknya itu bukan aku banget kan. Mungkin kalau aku udah jadi kayak Luna Maya, aku bebas mau peran apa aja. Tapi ini kan kita membentuk image kita di masyarakat. Jadi akhirnya aku merubah image aku dengan salah satunya mewarnai rambut aku dengan warna gelap. Terus ya karena mereka juga tahu kepribadian aku juga prota, akhirnya makin kesini aku dapat orangnya perannya protagonis. Gitu. Sejauh ini ada kesulitan nggak dalam memerankan nih peran antagonis? Awal-awal dulu ya susah untuk marah yang sampai naik itu sampai 20 kali take, pernah susah banget buat marah karena aku tuh lagi masih masa transisi trauma gitu kan, lagi down, jadi buat marah tuh susah, sampai aku dimarahin, dimaki-maki sutradara. Tapi itu udah poin tertingginya aku untuk besoknya aku bisa acting. Kalau nangis yang susah sih, agak-agak susah. Apalagi kalau kita lagi bahagia terus kita harus sedih, itu kayak challenging sih. Lawan main siapa saja kak yang paling berkesan di hati kakak? Kalau lawan main yang berkesan itu paling aku tuh ngelihatnya dari segi kooperatifnya, kerjasamanya, kedisiplinan waktunya. Kadang kan kalau kita lawan main itu harus ada chemistry kan, yang kita bangun sebelum kita acting, kayak kamera rolling action itu kita udah ada kayak nanti sorry aku touching kamu. Kemarin aku ada Samuel Rizal, ada siapa namanya, Krishna Mukti. Bukan Aldi Bragi siapa? Aldi Bragi. Tapi yang kakaknya itu. Terus Aditya Herpati. Mereka senior yang banyak ngajarin aku, kayak Lucky Alamsyah juga, Niki Tirta. Mereka ngajarin aku banyak di lokasi syuting sih. Makasih.